Halo teman-teman, selamat datang balik ke channel aku, Tekimboy. Ini adalah edisi kedua dari sharing dan aku bakal nge-share tentang bagaimana cara kita berkoneksi dengan para engineer selama kita masih kuliah. Kenapa aku mau angkat soal topik ini? Karena menurutku koneksi gak cuma dengan engineer ya, dengan cutting, dengan adik tingkat, dengan para dosen itu penting banget. Dan aku di sini mau fokus ke koneksi dengan engineer. Karena menurut aku kalau kita berkoneksi dengan teman sebaya atau ke cutting, adik tingkat itu masih relatif lebih mudah. Karena kita di kampus punya sebuah wadah untuk kita saling berkomunikasi gitu. Misalkan di organisasi atau di kepanitiaan. Sedangkan kalau sama engineer, kita agak sulit untuk berkomunikasi karena relatif jarang yang menyediakan wadah untuk engineer dan mahasiswa itu berkomunikasi. Istilahnya itu ada di dunia yang berbeda gitu. Mahasiswa itu di dunia pendidikan lagi belajar, sedangkan engineer itu bekerja di industri. Kondisi ini diperburuk dengan adanya pandemi ini ya, karena bisa dibilang salah satu pintu komunikasi antara engineer dan mahasiswa itu agak terganggu, yaitu melalui magang. Karena saat-saat pandemi ini mungkin perusahaan akan mengurangi jumlah magang yang onsite gitu, yang langsung ke plan misalkan. Dan ini sangat berdampak bagi mahasiswa yang jurusannya itu lapangan banget, sulit digantikan kalau misalkan di belakang layar laptop. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak tips berikut ini supaya kita bisa berkoneksi dengan para engineer semenjak kita masih kuliah. Tips yang pertama adalah tetap stay in contact dengan cutting-cutting yang baru lulus. Menurut aku ini tips yang paling mudah di antara tips-tips lainnya yang aku bakal bawain hari ini. Karena kayak yang tadi aku bilang tadi, buat kenal cutting itu banyak wadahnya di dalam kampus. Bisa lewat himpunan, bisa lewat BEM, bisa lewat kepanitiaan dan organisasi lainnya. Cutting-cutting yang baru lulus biasanya masih dalam tahap mencari pekerjaan ataupun ada juga yang pas udah lulus terus langsung dapat kerja gitu. Nah, dengan kita berkoneksi, tetap stay in contact dengan cutting-cutting kita, maka bisa aja kita kecipratan info seputar dunia pekerjaan yang mereka lagi alami. Misalkan mereka cerita seputar bagaimana sulitnya mencari kerja ataupun bagaimana suasana menjadi seorang pekerja di tempat yang baru. Dan dalam kurun waktu 1-2 tahun mereka pun menjadi punya pengalaman yang bisa dibagikan ke kita yang tentunya dapat memperkaya ilmu kita. Tips kedua adalah dengan berpartisipasi secara aktif dalam sebuah workshop ataupun pelatihan. Terkadang saat kita mengikuti sebuah event seperti workshop atau pelatihan, kita cuma jadi peserta yang pasif. Misalkan ada tugas ya kerjain, terus abis itu cuma dengerin aja, duduk manis aja, tanpa ya misalkan berkomentar atau bertanya. Hasil yang kita dapat ya cuma ilmu aja gitu. Padahal kalau misalkan sedikit lebih aktif gitu ya, kita mau berpendapat, mau bertanya, mungkin kita gak cuma dapat ilmu, tapi kita juga bisa dapat koneksi. Kenapa event yang aku bahas khusus di sini adalah workshop ataupun pelatihan? Karena menurutku misalkan kita ada seminar kayak gitu, kurang interaktif antara pemateri dengan pesertanya. Alhasil mungkin lebih sulit buat kita berkoneksi dengan pembicaranya. Tapi kalau misalkan workshop atau pelatihan, biasanya lebih interaktif, ada tugas-tugas, terus kerjain bareng-bareng, dan sangat memungkinkan buat kita bisa berkoneksi dengan pembicaranya. Kalau eventnya udah selesai, bisa tuh kita connect ke LinkedIn pembicaranya. Kalau misalnya kita pakai LinkedIn di laptop kan bisa titip pesan ya sebelum kita connect. Nah itu bisa tuh kita misalkan mengucapkan terima kasih atas materi yang diberikan, terus juga perkenalan bahwa kita adalah peserta dari workshop yang ia bawakan beberapa hari yang lalu. Dan kalau misalkan pematerinya kebetulan sangat ramah ya dan sangat welcoming, bisa jadi pembicaranya lebih panjang, jadi lebih akrab gitu ya. Dan ini perlu dimanfaatkan sebaik mungkin. Tips ketiga adalah dengan tanggap terhadap teknologi. Tak bisa dimungkiri, terkadang manusia ada maunya kalau misalkan berkoneksi dengan orang lain. Kalau misalkan ada suatu hal yang dibutuhkan dari orang lain dan orang tersebut mendatangi kita, pasti kita gak bakal nolak untuk berkoneksi dengan orang tersebut. Misalkan nih, aku punya tugas untuk merancang sebuah alat, terus tiba-tiba ada seorang yang expert di bidang tersebut datang ke aku. Ya pasti aku secara ya langsung lah mau berkoneksi dengan orang tersebut. Karena suatu saat bisa jadi aku mau minta tolong ke dia buat bantuin aku ngerjain tugas perancangan alat. Sama halnya dengan misalkan kita mau berkoneksi dengan engineer. Terkadang mungkin engineer mau berkoneksi dengan kita jika kita memiliki suatu hal yang tidak ia miliki dan ia membutuhkan hal tersebut. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, kayak, waduh engineer kan udah berpengalaman, udah berpendidikan, udah lulus kuliah gitu istilahnya ya. Terus apalagi yang engineer butuhkan dari kita? Padahal mungkin aja ada bidang-bidang tertentu yang dikuasai oleh mahasiswa, tapi belum dikuasai oleh para engineer. Karena misalkan pas dulu zaman kuliah belum dapat hal-hal tersebut. Nah, salah satu contohnya adalah dalam bidang teknologi.
Bisa dibilang bahwa anak-anak milenial zaman sekarang gitu ya sangat tanggap dan sangat cepat untuk beradaptasi dengan teknologi yang ada. Nah, hal ini bisa kita manfaatkan. Misalkan ada software terbaru gitu, atau enggak ya keluarin versi terbaru nih, ada software gitu. Nah, kita bisa tuh langsung mempelajarinya, dan kalau misalkan udah mahir, kita bisa sharing misal di LinkedIn. Cepat atau lambat mungkin engineer akan berkontak dengan teman-teman buat misalkan nanyain manual atau nanyain file-file pengerjaannya boleh diminta gak, dan alhasil bisa terbentuk komunikasi dan koneksi antara engineer dan mahasiswa. Tips keempat dan yang terakhir adalah dengan menunjukkan bahwa diri kita adalah calon engineer yang berkualitas. Terkadang salah satu faktor yang menyebabkan engineer itu bisa melirik kita gitu ya mahasiswa adalah karena mereka melihat bahwa kita adalah seorang calon engineer yang berpotensi. Kata-kata calon engineer yang berkualitas ataupun calon engineer yang berpotensi mungkin akan sulit dicari parameter kuantitatifnya ya. Tapi kalau menurut aku sendiri, seorang calon engineer yang berkualitas adalah dia yang senantiasa untuk belajar, untuk mengembangkan dirinya, baik dalam soft skill ataupun hard skillnya, untuk mempersiapkan dia menjadi seorang engineer. Dan juga tak lupa untuk membagikan apa yang ia tahu kepada orang-orang yang membutuhkan ilmu tersebut. Ya, mungkin segitu aja tips-tips dari aku terkait dengan bagaimana cara kita berkoneksi dengan engineer sebagai seorang mahasiswa. Sekali lagi, menurutku ini bukan suatu pekerjaan yang mudah, tapi tak salah untuk mencoba untuk berkoneksi dengan para engineer karena sangat penting ya teman-teman. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan konten ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.